Rahayu Ki Durga. Rahayu Bolokinasi. Ya, alamat. Gus Moy. Ya, oke. Alhamdulillah sehat-sehat Ki Durga ya. Alhamdulillah. Ki Durga. Ki Durga ini kan selain sebagai musisi, pemain drummer loh ini, Bolokinasi. Serius ini. Duk tek. Beliau juga sebagai tour leader untuk umroh. Ya. Nah, lebih jauh nanti Ki Durga menjelaskan apa itu mas saya di tour leader umroh di agent apa. Dan saya yakin Ki Durga juga pasti punya banyak pengalaman yang tidak masuk akal ya. Pengalaman yang membuat kita itu akhirnya menyadari bahwa hidup ini ada yang mengatur. Betul. Bahwa hidup ini benar-benar tidak bisa dilogikakan. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak, semua akan terjadi. Benfayakun. Kan begitu Ki Durga ya. Oke Ki Durga, silakan Ki Durga cerita tentang pengalaman Ki Durga. Terus Ki Durga ini sebagai leader di agent apa? Kan banyak sekarang itu bahaya. Agent apa itu abal-abal itu. Nah, mungkin nanti kali Durga sampaikan itu kan teman-teman Bolokinasi pengen umroh ditemani Ki Durga kan enak langsung hubungi Durga atau bisa menghubungi di admin. Silakan Ki Durga. Iya. Aktivitas saya selain bermusik dan berkiprah di spiritual, saya juga seringkali sebagai TL di travel Asafa ya. Asafa ini travel di daerah Sidoarjo. Dia grade-nya sudah A. Jadi grade-nya ini A itu berarti kan masuk kategori yang sudah bagus dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan terbaik untuk para calon jamaah. Jadi kalau barangkali ada Bolokinasi yang kepingin menjalankan ibadah haji dan umroh, nanti bisa hubungi saya juga bisa, nanti kan bisa konsultasi dulu, nanti silakan ketik di kolom komentar. Atau mungkin ada rombongan pengen nanti saya jadi TL-nya, malah lebih enak, nanti akan saya bimbing ke sana. Itu Ki Durga, bisa disebutkan kemarin terakhir umroh itu biayanya berapa ini? Mungkin jadi teman-teman Bolokinasi bisa menghitung. gini, itu kalau masalah harga itu kan kita nggak bisa dipatok ya, karena kan tiket pesawat, tiket hotel itu selalu berubah-ubah tergantung nanti di musim apa. Dan kita nggak bisa ketika katakanlah sekarang kita mematok harga 26 katakanlah ya, nanti 3 bulan ke depan itu bisa berubah, atau mungkin 1 bulan ke depan bisa berubah. Jadi tergantung nanti, katakanlah kita matok 26 ternyata nanti melesat jadi 33, kan nggak enak. Makanya itu di brosur itu tertulis harga sewaktu-waktu bisa berubah, jadi gitu. Tapi nanti kalau untuk Bolokinasi, insya Allah kita kasih price yang terbaik lah. Harga khusus Pak. Harga khusus nanti bisa dicek ke travel lain, insya Allah harganya terbaik lah untuk Bolokinasi. Oke gitu ya Bolokinasi, kalau ada yang niat untuk ibadah umroh, wis nggak usah mikir-mikir lagi, nggak usah bingung, nggak usah takut ketipu, nggak usah tertipu. Iya, karena dijamin amanah. Amanah, nanti bisa didampingi Ki Durga, wah tambah seru. Iya. Tambah pasti itu seru karena Ki Durga ini punya banyak pengalaman untuk mendampingi jamaah-jamaah umroh. Oke Ki Durga, yang saya dengar, saya lihat dari cerita orang atau di YouTube itu kan ternyata ketika orang beribadah umroh atau haji di Mekah itu sering mengalami, melihat, menjumpai, mendengar sesuatu yang aneh. Iya. Nah, pengalaman Ki Durga selama ini hampir 7 tahun ya. Iya. Itu pasti banyak. Apa saja? Bisa ceritakan, kalau memang banyak banget ya nanti kita bahkan per seri Ki Durga. Iya. Itu. Silakan Ki Durga. Iya. Pengalaman saya di sana itu
Ya lumayan banyak sekali ya, termasuk kejadian saya atau jamaah-jamaah saya itu banyak mengalami kejadian. Jadi kita di sana itu kan kita bertamu ya, bertamu ke rumahnya Allah. Jadi kalau kita bertamu ke rumahnya Allah, kita itu nggak boleh takabur. Ininya gitu. Kalau kita takabur, pasti di sana itu akan terjawab langsung. Di sana itu yang apa ya, nggak mungkin jadi mungkin, yang mungkin malah jadi tambah mungkin kan gitu, tergantung niat kita. Contoh ini salah satu waktu pas saya pertama kali datang ke sana, kan sebelumnya saya belum pernah ya, ini pertama kali. Waktu itu saya habis dari Madinah ke Mekah ya, jadi saya itu kaget di Madinah itu, di Masjid Nabawi itu, masjidnya Rasulullah itu sangat indah, ornamen-ornamennya itu banyak, ada unsur emasnya ya kan. Nah ketika saya tiba dari Madinah ke Mekah itu kan masuklah di Masjidil Haram, saya itu terkejut. Saya itu cuma batin ya, saya batin loh, masjid masjid wong seluruh umat iki, masjid poknya ya, masjid utamanya itu kok di Masjidil Haram itu kok ornamennya itu sangat sederhana sekali, enggak semewah yang di Madinah. Di Nabawi. Iya, Masjid Nabawi itu saya batin, langsung pulang ke hotel sakit itu, langsung itu. Jadi itu saya setelah tawaf dan sa'i ya, saya leye-leye kan, istirahat ya, saya membayangkan kenapa ya Masjidil Haram ini masjid utamanya ya, anggap aja masjid utamanya, kok enggak seindah yang di Masjid Nabawi gitu, ornamen-ornamennya ya itu. Terus pulang dari masjid itu saya istirahat di hotel, langsung sakit, enggak bisa apa-apa. Jadi benar-benar better, satu hari itu saya sholat cuma di tempat tidur. Masa gara-gara pop membayangkan itu? Wallahu alam ya, wallahu alam, karena setiap kejadian di sana itu tidak disangka-sangka, tergantung kita itu apa ya, apa yang kita pikirkan sebenarnya. Ini pengalaman yang terjadi sama saya. Jadi bingung, semua dokter, semua jamaah-jamaah itu bingung loh, maunya sehat kok bisa jadi sakit, terus tidak bisa apa-apa sampai satu hari itu. Akhirnya saya telepon keluarga saya telepon kakak saya, kata kakak saya, "Iwis mau sholawat tambah istighfar sing akeh." Saya istighfar lah. Besoknya itu saya harus ada perjalanan lagi, umroh yang kedua, karena itu kan kemarin yang setelah prosesi itu umroh wajib lah. Di travel itu kan mesti dapat 2 kali umroh kan, jadi umroh wajib sama umroh sunnah. Jadi ketika umroh sunnah itu mau berangkat itu, dokter itu sudah ngomong sama jamaah-jamaah lainnya, "Us gak usah melok, kan umroh wajibnya sudah terlampaui, sudah terlaksana. Ini kan umroh sunnah, gak perlu ikut, gak apa-apa." Tapi saya itu tetap otot, jadi saya itu apa ya, berpasrah diri ke Allah. Kalau memang saya kemarin batin kayak gitu itu bikin saya salah dan bikin Allah marah, itu saya mohon maaf ke Allah, istighfar, dan saya beranggapan, saya ngomong ke Allah, "Ya Allah, kalau memang saya diampuni dengan kata-kata atau prasangka saya pada jenengan itu yang bikin jenengan marah, tolong sembuhkan saya dan izinkan saya bisa ikut umroh yang kedua, umroh sunnah itu." Akhirnya berangkatlah saya dengan kondisi saya masih sakit, masih keringat dingin, saya pakai baju ihram itu berangkatlah, naik bis itu, kita ambil mikot lah. Mikot. Iya, mikot itu perjanjian. Jadi niat, ketika kita sudah ambil mikot, kita dilarang untuk melanggar pantangan-pantangan untuk umrohnya itu. Jadi ketika saya ambil mikot itu sudah tidak kuat, masih keringat dingin, tapi saya istighfar, saya mohon ampunan. Dokter waktu itu muntawifnya sudah ngomong, "Wis Pak, gak usah melok, percuma kok melok tambah loro," karena kan prosesinya tawaf sa'i itu kan sangat panjang. Tawaf aja kita harus muter 7 kali, sedangkan sa'i kita harus lari-lari kecil.
kalau di total itu jumlahnya itu perjalanannya itu dari tawaf itu sekitar hampir 10 kilo kalau di total ya, ini prosesinya ya, tawaf dan sa'i itu kurang lebihnya 10 kilo. Jadi kan harus benar-benar butuh fisik yang kuat Ya. dan sehat. Tapi tadi saya tetap berasumsi bahwasanya kalau saya dimaafkan sama Allah, saya pasti sembuh. Saya bilang gitu dalam hati sama mohon ke Allah. Akhirnya bis sudah selesai ambil mikot, kita langsung ke Mekah ya. Jalan ke area Masjidil Haram, ke pelataran kan, kalau mau ke Ka'bah itu lewat pintu 79 ya. 79 kita turun lift, eskalator itu sudah area Ka'bah. Masya Allah, jadi pas saya sudah turun itu kita melakukan tawaf itu alhamdulillah langsung sembuh. Langsung sembuh, padahal itu kondisi saya itu masih pucat, minum obat katanya dokter sudah tidak bisa ikut, tapi tetap saya ingin ampunan Allah. Saya ngomong ke Allah, ya Allah, kalau jenengan mengampuni saya atas kemarin saya berprasangka tentang Masjidil Haram yang jenengan ini, saya mohon sembuhkan. Akhirnya itu saya tawaf, saya sehat alhamdulillah. Itu jadi di sana itu memang sinyalnya kan, kalau di sini kita masih 4G 5G ya, di sana itu anggap aja 10G di sana itu, jadi langsung ke atas gitu. Terus setelah sembuh kondisinya fit itu ada pengalaman lain mungkin? Banyak sekali. Nah, setelah di Durga itu wis enak wis awak Ya. seger. Itu kemudian kan melakukan aktivitas Ya, tawaf sa'i. itu, terus ada lagi nggak merasakan sesuatu yang aneh lagi nggak? Ada. Jadi itu Ya, kan di hari yang sama, maksudnya pada saat itu. Iya, itu kan setelah sembuh ya. Setelah sembuh kan, setelah saya habis tawaf sa'i itu kan leye-leye ya di lantai 2 di masjidnya Masjidil Haram itu. Kejadian itu saya leye-leye itu, saya itu ditemui sama sosok yang gede dukur, besar kayak Syekh, kalau ya orang sana kan manggilnya Syekh ya di sana itu. Itu secara kasat mata itu di sana itu. Wujudnya seperti apa itu? Wujudnya ya kayak Syekh, Ya, orang gitu ya? Iya, orang tinggi Ya, besar, brewoken gitu. Ya berwujud kayak manusia gitu. Manusia, cuman kan tingginya semasjid itu. Itu. Nah, itu saya itu ada penampakan itu, sosok itu. Entah siapa ya, saya juga tidak tahu itu. Itu berarti cuman di Durga aja yang melihat itu ya? Jelas, iya, wong sebelah saya itu saya ketenggani sampai di Jawil. Lu, ada apa Mas? Enggak ada apa-apa, cuma saya ketenggelam sendiri. Gitu ya. Terus ada interaksi? Nggak sempat, jadi nggak ada interaksi di sana karena ya mungkin beliaunya itu di sana itu sebagai pengawas dari Masjidil Haram, atau memang jin yang lagi ibadah, saya juga nggak paham karena belum sempat komunikasi kan, karena kondisi juga kan masih barusan sembuh kan di situ. Ki, Iya. maaf nih ya. Kira-kira itu apa bisa sih Ki di kontak lagi dari sini gitu, dilihat ya terang gitu, kira-kira bisa nggak? Coba ya saya ya. Supaya kita ini tahu siapa sesungguhnya sosok besar yang ditemui sama Ki Durga di sana itu. Menurut mata batin Ki Durga. Iya. Itu ternyata itu jin dari eranya Rasulullah. Jadi
itu salah satu jin yang diislamkan sama Rasulullah. Dia lagi beribadah di Masjidil Haram. Jadi dia beribadah, terus tidak tahu kenapa kok lihat saya itu barusan saya terawang itu gitu kejadiannya. Cuman tadi saya ajak ngobrol, tidak mau ngomong, cuman dia ngomong, saya hamba Allah, dulu saya diislamkan sama Rasulullah gitu, menurut penawangan barusan tadi ini. Cuman dia menutupi jati dirinya, yang lain-lainnya dia tidak mau ditanya-tanyain Ya, gitu, Gus Moy. terus oke itu kan pengalaman Durga kan, Durga sebagai tour leader ya, Ya, terus pasti ada pengalaman lain mungkin, apa namanya ini, sama Durga juga mengalami hal-hal yang aneh tuh gimana banyak. yang pada saat itu bersamaan dengan Durga, maksud saya ya rombongan itulah. Nah ini, jadi waktu pas rombongan itu ada salah satunya, ya ini mohon maaf ya kalau orangnya lihat ini, tapi saya tak nyebut merek ya. Jadi dia itu adik kakak. Kan nyebut nama maksudnya. Iya, saya tak nyebut merek kan. Iya oke. Takutnya nanti yang bersangkutan lihat nanti kan jadi senyum-senyum sendiri, nggak enak kan gitu. Iya. Ini ada adik kakak. Adik kakak ini selama perjalanan baik di pesawat ataupun di bis itu berantem terus. Adik kakak ini berantem terus. Di pesawat juga sama. Oh iya. Jadi wis Laki semua ya. perempuan. Oh perempuan. Perempuan. Cantik tuh. Ya, STW. Oh, iya. Tapi tetap cantik karena perempuan kan, nggak mungkin ganteng kan. Iya. Betul. Itu. Oke, terus gimana? Jadi berantem terus. Lah waktu pas ketika di tawaf itu bajunya salah satu dari adik kakak itu sobek-sobek semua. Salah satu yang kakaknya apa adiknya? Yang kakaknya. Itu yang saya nggak ngomong jahat ya, yang ngajak berantem itu mesti kan kakaknya itu. Jadi nggak tahu itu baju kenapa sobek semua, padahal nggak ada yang nyobek. Itu bisa dilihat semua orang. Bisa. Untuk dia kan ini apa namanya kayak jubah kan, kalau perempuan itu kan pakai jubah dong, jubah kayak abaya gitulah, hitam gitu. Jadi sobek, tapi nggak sobeknya itu nggak sampai kelihatan kulitnya. Iya, kayak bekas cakar-cakaran gitu loh sobeknya itu. Di belakang. Iya di belakang, tak di depan. Hampir semua aja. Iya, nggak semua full. Kalau semua full kan kelihatan geger semua lah. Itu. Jadi ada kayak bekas di sayap gitu, bekas cakaran itu. Yang bersangkutan menyadari itu? Nggak sadar. Dan juga jamaah kan juga nggak tahu. Jadi tahunya ketika pas selesai prosesi itu. Adiknya nggak tahu juga. Adiknya kan di belakang. Loh, ya itu tahu adiknya itu ya? Iya, jangan adiknya juga nggak tahu. Jadi tahunya ketika setelah proses loh. Pak Bimu kenapa kok suwe-suwe mbak? Nah, bilang gitu. Loh, saya juga nggak tahu. Itu mbaknya ngomong gitu. Jadi ketika kita tawaf sa'i itu kan, kalau tawaf itu kan crowded ya. Jadi kita itu berdesek-desekan, rebutan. Itu banyak itu orang-orang dari seluruh semua negara ya kan, dunia kan. Iya. Sana ada yang main sodok-sodokan. Jadi kita nggak sadar dengan apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing. Taunya ketika setelah proses tawaf sa'i kan kita istirahat kan, itu baru sadar itu. Ya ngeri juga ya. Sebenarnya juga nggak ngeri karena memang apa ya namanya, semua perbuatan itu ada pertanggungjawabannya di sana. Jadi terus jangan punya pikiran nanti di sana dibales, nanti akhirnya nggak berani berangkat. Jangan. Kan umroh itu sebenarnya, umroh haji itu kan kita di sana itu kan sebenarnya tujuannya kan minta maaf, minta ampunan di sana. Jadi tergantung nanti Allah nanti kasih ampunannya kayak gimana, tapi tetap jangan punya berprasangka buruk, khawatir atau apa-apa nanti. Iya, nanti akhirnya kan
nggak berani ke sana gitu. tertunda kira-kira karena Iya. hanya gara-gara Di sana itu macam-macam ujiannya di sana itu Gus Moy. Jadi ada yang suka marah-marah di mana di Indonesia. Di sana nanti ya dimarahi orang, terus diuji kesabarannya gitu. oh jadi anu ya wis pokoknya di sana tuh apa ya melihat sesuatu yang aneh-aneh gitu ya Mas. Iya, ini kejadian saya juga ya ini ya. Saya itu kan waktu di Masjid Nabawi ya, Masjid Nabawi itu kan lihat lihat depan saya itu waktu pas apa namanya selesai tayatul akhir itu mata saya itu tidak tahu fokus ke kakinya orang itu. Terus setelah salam itu saya batin, wisakno ya sikile wong iku yo pecah-pecah yo. Padahal itu kan itu tak mengejek ya. Sebenarnya kan saya cuman iba ya. Heeh. Saya iba. Saya keluar dari Masjid Nabawi sikil saya pecah-pecah. Langsung itu. Kok di Japon kan Lah, di kontan cash tanpa kredit. Padahal itu kan kecuali kalau saya mengolok-ngolok ya, sikil mulu pecah-pecah. Saya kan cuman iba usak norek sikil wong Batin iku. bener. Iya, batin. Sak norek sikil wong iku rek pecah-pecah. Nah, ini oke melaku apa gak loro, saya bilang gitu. nah kok langsung Dijawab cash itu. Jadi di sana itu pokoknya banyak-banyak istighfar, sholawat, jangan takabur intinya gitu. di Durga mungkin di Durga pasti punya banyak pengalaman yakin saya ya Insya Allah banyak sekali yang cerita Berarti- di sana. apa pengalaman yang lain nanti di Durga ceritakan lagi ya di sesi selanjutnya Ya, di Durga ya part 2 ya. ya part 2 ini kalau Iya. detail semua bisa ini bisa Oh, bisa tiga panjang. malam ini Iya. selesai ya Karena partnya itu banyak, ada part 2 nanti ada part 10 sampai kayak itu loh, sinetron tersanjung itu kan banyak Iya, iya. partnya. karena tidak kita bisa informasi kepada Bulletinasi bahwa satu bila mana ada yang ingin umroh bisa menghubungi di Durga. Iya, mau konsultasi, konsultasi. sebelum berangkat atau takut dibohongi sama agen-agen karena ya mohon maaf sekarang itu banyak agen-agen itu Berapa? enggak sesuai ngomongnya hotel dekat dan disebutkan jaraknya ternyata jauh kan kasihan. Ya. Ya saya tidak menuduh semua agen kayak gitu, cuman kan kita waspada lah khususnya untuk bolokinasi lah. Saya enggak ikhlas kalau bolokinasi itu nanti kena korbannya agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Prank. Iya kena prank. Apalagi agen itu kan banyak makelarnya loh. Iya, iya, iya. Yang kurang ajar itu makelarnya. Agennya itu karena agen itu butuh makelar, ya agennya manut aja sama makelar. Yang bahayanya kan makelarnya menjanjikan yang bagus-bagus, yang indah-indah, ternyata nggak sesuai. Ya. Itu. Ya Ki Durga. Jadi dari ini cerita Ki Durga ini yang satu tadi itu bahwa bila mana ada yang umroh wis nggak usah khawatir Iya. nanti dibawa sampai Ki Durga Iya. karena isinya terjamin. Yang kedua kesimpulan sederhananya bahwa kita ke sana niat beribadah. Betul. Jadi nggak usah takut ada balasan atau kejadian-kejadian aneh. Iya. Yang ketiga bahwa kita nggak boleh takabur karena ibadah ya sudah kita pasrahkan kesempatan kita untuk ke sana untuk apa namanya Menjadi tamu Allah. muhasabah ya, Iya. muhasabah diri dan segala macam. Oke Ki Durga, di akhir acara ini ya mungkin ada sepatah dua kata Ki Durga untuk Bulletinasi terkait dengan perjalanan Ki Durga tadi tentang umroh apa Ki Durga. Kita tutup ini. Iya, ini pesan saya ya untuk bolo-bolo kinasi yang kepingin berangkat ke sana sudah punya niat, langsung aja tuntaskan niatnya itu. Karena kita di sana itu kan tujuannya untuk ibadah dan tak usah takut khawatir nanti uangnya habis. Karena janjinya Allah dan Rasulullah itu Allah ngomong di surat Al-Baqarah bahwasanya setiap harta yang kita belanjakan ke jalannya Allah itu akan diganti, dan Rasulullah sendiri juga ngomong
umroh yang berkesinambungan itu membebaskan dari kemiskinan. Jadi untuk bolo-bolo kinasi yang sudah punya niat mau ke sana, tuntaskan aja, tidak usah takut khawatir nanti uangnya habis atau miskin, karena Allah dan Rasulullah sendiri yang ngomong. Tidak mungkin kan Allah dan Rasulullah itu berbohong. Oke. Jadi pesan saya untuk bolo kinasi yang sudah punya niat, ayo gas ke sana. Oke, koordinasi ini demikian pembicaraan kita ya dialog kita dengan Hidup Kelana di sesi 1, karena masih ada lanjutan cita-cita juga yang akan menjadikan kita lebih lebih mawas diri lah. Iya. Nanti kita bahas lagi di sesi selanjutnya. Koordinasi yang kami kasih, semoga hari-hari kalian dalam suatu keberkahan, sehat selalu, Amin. ya lancar selalu aktivitasnya, Amin. dan semua yang tercapai apa yang diinginkannya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat kami dan Kidurga Ya. berbicara tentang hal ini. Ya. Oke, salam Rahayu. Rahayu.